beribadah buat teman-teman di dalam ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini. Pemberita firman pada ibadah GP sore ini adalah Penatua Yudo Kristiono. Baik, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, aku kasih waktu buat teman-teman saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke, teman-teman, kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pujikan Mars Gerakan Pemuda. Mari kita menyanyikan pujian Tiba Saatnya. Berdiri di hadapan tata Allah Bapa.
sajikan seindah siang di sinar terang. Teman-teman, mari kita buka ibadah ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam hati kami, mendiami hati kami, memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan penuh syukur-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Berkati teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kami saat ini boleh bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk kami boleh menghadap kehadirat-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru jilidnya yang kedua. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami mengikuti hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita akan menyanyikan Sabdamu Abadi dari Kidung Jemaat 50 bait pertama, kedua, dan ke-6 sebelum memasuki pemberitaan firman. Baik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat
yang ke-19 sampai 22, Amsal 3 ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Sambil dipersiapkan, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini Tuhan izinkan kami ada di tempat ini untuk belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan hamba-Mu di dalam menyampaikan kabar sukacita ini, agar apa yang kami sampaikan bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan terhadap hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan. Amin. Baik pemuda yang terkasih dalam Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dari Amsal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Saya akan membacanya ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang dengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca tadi di Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Tema kita yang kita ambil pada malam hari ini adalah tentang bijaksanalah. Ya, bijaksanalah. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bumi adalah salah satu dari gugusan tata surya yang di alam semesta ini, yaitu adalah ciptaan Tuhan. Dan Alkitab ini memberi kesaksian kepada kita, dan Allah mempersiapkan dan membentuk bumi dengan begitu cermat untuk ditinggali manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan begitu cermat agar nantinya ketika manusia ada di bumi ini benar sudah dipersiapkan. Semuanya sudah siap, maka tiba saatnya lah ketika manusia ada di bumi, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Tuhan menciptakan itu dengan sempurna, karena dengan sempurnanya sehingga bumi ini boleh ditempati oleh manusia. Segala sesuatu dikerjakan Allah dengan sempurna agar bumi ini menjadi tempat terbaik bagi berlangsungnya kehidupan. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan atau melaksanakan kehidupan, tentunya kita manusia memerlukan suasana yang begitu bagus, tempat yang bagus, dan bumi itu disiapkan oleh Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan nasihat di ayat yang ke-21 di atas? Allah menciptakan langit dan bumi dengan hikmat, pengertian dan pengetahuannya yang dimilikinya. Semua yang ada pada Allah itu dicurahkan ke langit
dicurahkan ke bumi sehingga lahirlah mahakarya Allah yang bukan saja indah dan baik tetapi begitu sempurna. Hikmat pengertian ini, pengetahuan Allah tergambar di bumi. Di sisi pertama, sisi lainnya yaitu manusia yang menerima ciptaan Allah untuknya. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bumi yang sudah dipersiapkan Tuhan, bumi yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita, maka kita sebagai pemuda harus benar-benar menjaga, harus benar-benar ikut melestarikan agar sampai bumi ini tidak rusak oleh karena manusia. Sering kita lihat dan kita dengar ada banyak manusia yang merusak bumi. Merusak bumi ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, tetapi oleh karena manusia, pola tingkah laku manusia, mereka menginginkan oleh kemauan tujuan tertentu, mereka harus merusak bumi ini. Mereka harus merusak pohon yang sudah ditanam, dipotongi, yang akan mengakibatkan banjir. Itulah salah satu rekan-rekan muda ketidakseriusan manusia di dalam merawat bumi ini. Bumi ciptaan Tuhan yang begitu indah, tetapi oleh karena kemauan manusia yang tidak sempurna, oleh karena keinginan manusia yang tidak sempurna, maka bumi ini menjadi rusak oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Lalu apa khotbah pada malam hari ini menegur kita, para pemuda-pemuda, khususnya para muda GPIB Bethesda Sidoarjo. Di sini kita belajar untuk mempertimbangkan dan melakukan kebijaksanaan agar pertimbangan yang kita lakukan, kebijaksanaan yang kita buat itu benar-benar dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Hanya dengan pertimbangan dan kebijaksanaan manusia dapat mengelola kehidupan ini dengan baik. Bumi akan menjadi penuh berkat bila mana manusia dapat mempertimbangkan dan dapat memberikan kebijakan yang baik, maka dengan sendirinya berkat itu ada di bumi ini. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang atau para pemuda-pemuda yang meremehkan. Mereka tidak melakukan pertimbangan, mereka tidak melakukan kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Mereka asal bicara, mereka asal berkomentar, mereka asal bertindak, mereka asal membuat keputusan. Mereka dikenal yang penting saya kaya, yang saya penting tampil beda dengan yang lain. Hal-hal inilah rekan-rekan pemuda, apabila ada di hati para pemuda sekalian, ini tentunya juga akan merusak kehidupan para pemuda-pemuda sekalian. Mari kita sama-sama belajar untuk mempertimbangkan dan melakukan kebijaksanaan itu buat kita semua. Mintalah hikmat kepada Tuhan ketika kita mempunyai persoalan, ketika kita mempunyai pergumulan, marilah kita datang kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat itu adalah kepunyaan Tuhan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat pertimbangan, hikmat kebijaksanaan. Agar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu bukan semata-mata karena kepandaian kita, tapi kita yakin
ketika kita meminta hikmat Tuhan, Tuhan juga akan memberikan hikmat itu kepada kita. Kalau tadi sudah saya sampaikan, ada banyak orang asal berbicara, banyak orang asal tampil beda, asal berkomentar. Dan apakah pemuda-pemuda itu bagian dari penganut moto itu? Semoga tidak jawabannya. Untuk itulah pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama untuk menjaga bumi ini dengan keseriusan. Mari kita jaga bumi ini dengan penuh sukacita, karena itu nantinya buat kita semua. Apabila kita tidak bisa menjaga bumi ini, maka berkat pun akan menjauh dari kita. Untuk itu, rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, kiranya apa yang firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua, boleh berguna bagi semua, terutama di dalam kita untuk mempertimbangkan di dalam melaksanakan kebijaksanaan. Dan kiranya adalah orang muda yang pandai, punya pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena suatu saat nanti kita pun juga akan menjadi orang tua. Dan pergumulan itu pun tidak lepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama untuk belajar. Mulai sekarang, belajar untuk mempertimbangkan, belajar untuk melaksanakan kebijaksanaan yang baik. Saya yakin dengan pertimbangan yang baik, dengan kebijaksanaan yang baik, maka keputusan apapun yang kita ambil ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, itu pun nantinya akan membuahkan hasil yang baik. Demikian rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ketika kita pulang, kita boleh membawa berkat dari firman yang kita dengar. Amin. Baik pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dan kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Yang
Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena pada malam hari ini kita semua boleh diingatkan melalui Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Di sana mengatakan bagaimana kita harus mempunyai pertimbangan, mempunyai kebijaksanaan. Untuk itu Bapa, ajarlah kepada kami untuk setia kepada Tuhan, untuk meminta hikmat kepada Tuhan, agar pertimbangan dan kebijaksanaan boleh Tuhan berikan kepada kami, khususnya kami, rekan-rekan pemuda. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Bethesda Sidoarjo yang ada di kota Sidoarjo. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tempat ini kami semuanya, jemaat Tuhan, boleh dengan bebas untuk bergereja, bebas untuk berbakti, bebas di dalam pelayanannya. Untuk itu Bapa, kami serahkan pemimpin kami, bupati kami yang ada di Sidoarjo, biarlah Tuhan senantiasa urapi, agar mereka dapat memimpin kota ini dengan penuh sukacita. Demikian juga kami berdoa untuk pendeta kami yang ada di GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan pelayanannya kami serahkan beserta keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan, agar melalui para pendeta kami boleh diperbesar iman kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang harus mereka buat. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka buat. Untuk itu Bapa, ajarlah kepada mereka untuk takut akan Tuhan, agar mereka di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai abdi negara, keputusan-keputusan yang mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, agar dapat bermanfaat bagi kami, bangsa Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk para aparat TNI beserta Polri yang bertugas menjaga keamanan bangsa ini dari pelosok perbatasan. Biarlah Tuhan menyertainya, memberkatinya, agar mereka senantiasa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk anak-anak pemuda yang sedang mencari kuliah atau mendaftarkan kuliah atau juga ujian tes. Kami serahkan kepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka mempunyai rencana, mereka mempunyai pemikiran, banyak mereka yang harus kerjakan, tetapi mampukan mereka Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mereka yang ujian tes kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Proses belajar mengajar yang telah dilakukan, baik di sekolah, di luar sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar pada saatnya nanti mereka dalam melaksanakan ujian, mereka dapat menjawab dengan penuh sukacita, dan hasilnya nanti biarlah memberikan hormat yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi mereka sendiri. Demikian juga kami serahkan biaya-biaya yang mereka perlukan, biarlah campur tangan Tuhan
senantiasa menyertai mereka. Inilah Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan QR code. Kita pujikan pujian persembahan dari Kitab Bakti 78 ayat yang pertama dan keempat, Yesus Kristus sumber hidup. Tuhan, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan Tuhan untuk pelayanan-Mu, untuk gereja ini Tuhan, dan masyarakat di sekitar gereja kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati untuk teman-teman yang
sedia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berikan berkat mereka dengan berkat-Mu yang melimpah, dan berkati teman-teman dan orang kantor yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah mereka mengelola dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita masuk ke dalam Warta Gerakan Pemuda. Pertama, saya mewakili pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari pemberita firman kita hari ini, yaitu Bapak Penatua Yudo Kristiono. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Lalu teman-teman dari yang sudah bertugas hari ini ada Kak Eliana, ada Kak Togar, Kak Sony, dan ada Kak Andro. Lalu ada Kak Gabriel. Terima kasih Kak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi ibadah seperti biasanya ya, ibadah offline. Untuk tema pelayan firman nanti akan diinfokan lebih lanjut. Buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke dalam grup Gerakan Pemuda Bethesda Sidoarjo, bisa langsung chat ke pengurus untuk kita masukkan ke dalam grup WhatsApp, karena di situ banyak info-info terkait kegiatan Gerakan Pemuda. Selanjutnya untuk kegiatan Gerakan Pemuda, kita akan ada kembali latihan vokal grup di hari Selasa. Karena kita akan melakukan kesaksian pujian untuk ibadah peneguhan CD buat teman-teman. Kita akan menyambut teman-teman CD baru di Gerakan Pemuda. Jadi teman-teman yang mau ikut dalam vokal grup nggak apa-apa, datang aja. Latihannya di hari Selasa. Mungkin nanti kalau ada perubahan juga akan diinfokan lebih lanjut di grup Gerakan Pemuda. Selanjutnya juga ada latihan kolintang Gerakan Pemuda di hari Kamis di balkon gereja. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Chandra, dan juga nanti akan di-share di WhatsApp Gerakan Pemuda. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain kita akan info lebih lanjut ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa follow IG GP Bethesda, lalu teman-teman juga join di WhatsApp GP Bethesda juga, karena di sana juga akan ada kegiatan-kegiatan. Apalagi ini sudah tahun baru ya, istilahnya tahun baru, kita udah mulai banyak kegiatan-kegiatan lagi di awal tahun ini. Jadi teman-teman jangan lewatin setiap kegiatan yang ada di Gerakan Pemuda. Kami juga pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Untuk itu pemuda kami ajak untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyi dari PKJ 177 ayat 1 dan 2. Aku Tuhan semesta. Kau di dunia yang gelap.
Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.